Pertemuan Ethan dengan Devano. Ethan menekan password pintu apartemen. Menjadi salah satu pegawai dengan posisi yang krusial memberi pria itu banyak keuntungan. Selain apartemen, perusahaan juga memberikan inventaris berupa mobil yang bisa dia gunakan sehari-hari. Pria itu mendorong daun pintu di depannya setelah mendengar bunyi kuncian terbuka. Hari sudah nyaris pagi saat dia keluar dari klub. Pria itu menarik nafas, lalu menghembuskannya perlahan. Menyalakan lampu, Ethan dikejutkan oleh sang paman yang sedang beranjak dari posisi yang semula rebahan di sofa. "Baru pulang?" Marco yang sudah menurunkan kaki ke lantai, kemudian duduk menyandar bertanya. Pria itu menutup mulut dengan satu telapak tangannya ketika menguap. "Kenapa paman tidur di sini? Kenapa tidak di kamar?" Tanya balik Ethan tanpa menjawab tanya yang terlontar dari mulut sang paman. Apartemennya memang hanya memiliki satu kamar tidur, tapi ruangannya sangat besar. Ranjangnya pun bukan ranjang single. Pamannya seharusnya tidur di atas ranjang empuk itu, bukan malah tidur di sofa. Marco yang memang baru saja membuka mata saat mendengar bunyi pintu terbuka, kembali menguap. Pria itu menggerakkan tubuhnya yang pegal, sebelum kemudian membawa atensinya kepada sang tuan muda. "Aku sudah lupa nikmatnya kasur empuk." Pria yang sudah tidak lagi muda tersebut memperlihatkan cengirannya, sementara Ethan justru mendengkus tidak suka. Ethan menjatuhkan tubuhnya di satu single sofa terdekat dengan sofa panjang yang ditempati oleh Marco. "Justru karena itu, paman harus kembali merasakannya. Lagi pula, paman harus ingat, tubuh paman sudah tidak lagi sekuat dulu. Biarkan tulang-tulang paman bertahan lebih lama." Sindir Ethan sembari melirik ke arah sang paman. Marco melotot. "Aku mungkin sudah berusia lebih dari 50 tahun, tapi bukan berarti sudah tidak bisa mengalahkan 10 orang sekaligus." Sombong Marco yang tidak terima dikatakan sudah tua dan sudah tidak sekuat dulu lagi. Latihannya dengan Ethan setiap hari sudah barang tentu menjaga stamina tubuh dan juga menjaga kekuatan fisiknya. "Kamu saja tidak bisa dengan mudah menjatuhkan pria tua ini." Ethan kali ini tersenyum. Kepala pria 28 tahun tersebut kemudian bergerak turun naik membenarkan apa yang pamannya katakan, hingga membuat Marco tersenyum bangga. Marco kemudian merubah posisi duduknya menjadi menyerong, hingga dia bisa berhadapan dengan tuan mudanya. Dengan kening mengernyit, pria itu bertanya. "Bagaimana hari pertamamu bekerja? Kenapa kamu pulang pagi seperti ini?" Lalu Marco dengan mata menyipit memajukan kepalanya ketika indera penciumannya menangkap satu bau yang tidak asing sekalipun sudah lama tidak pernah ia tenggak. Bagaimana mau mendapatkan minuman mahal yang satu itu, ketika ia tinggal di tengah hutan belantara? Yang ada, kecubung yang bisa membuatnya mabuk. Marco mengendus tubuh Ethan. "Bau apa ini?" Ethan menarik menjauh tubuhnya. "Kamu baru saja minum." Marco kembali mengendus. "Tidak, paman." Ethan kemudian mengusap lengan jas yang sempat terkena cipratan minuman beralkohol saat terjadi perkelahian dengan geng Mason. Marco mengernyit. Dia tidak mencium bau alkohol ketika Ethan bersuara, itu berarti Ethan memang tidak minum. Tapi, bau itu jelas menempel di tubuhnya. Melihat kecurigaan sang paman, Ethan kemudian menceritakan apa yang terjadi di klub hingga membuat tubuhnya berbau alkohol, sekalipun dia tidak menyentuh barang yang bisa membuat siapapun yang meneguknya lupa diri, dan lupa segalanya alias mabuk. "Nicholas, dia 2 tahun lebih tua darimu. Usianya nyaris sama dengan Davin. Hanya selisih bulan saja," ujar Marco. Sepasang mata pria itu menerawang ke depan ketika mengingat masa lalu. Ethan memperhatikan. "Dia anak istri ketiga." Marco mengangguk membenarkan. Dia memang belum menceritakan kepada Ethan tentang anak-anak Ramon Wilds dari istri lainnya. Dia sendiri tidak banyak tahu. Saat itu, baik Davin atau Nick keduanya masih sangat kecil. Setelahnya, dia pun ikut hidup jauh dari peradaban manusia. Hanya berteman binatang buas yang seringkali membuatnya tidak tidur semalaman karena menjaga bayi Ethan. Ya, awal-awal mereka hidup di tengah hutan memang sangat berat. "Nick memintaku mencuci uang 10 juga dolar daily minggu depan." Marco tersentak. Kepala dengan rambut yang sudah nyaris menyentuh bahu itu, menoleh. "Secepat itu?" Tanya Marco sedikit bingung. Ethan baru masuk bekerja 1 hari, dan tuan mudanya ini sudah diberi kepercayaan untuk mengurus pencucian uang. Ethan menyeringai. Sebelah alis pria itu terangkat. "Paman juga bingung, kan?" Ethan lalu menggerakkan kepalanya turun naik. "Sama, paman. Aku pun terkejut." Dengan jemari tangan yang saling terjalin di pangkuannya, Ethan mempersempit jaraknya dengan sang paman. "Tapi, bukankah ini bagus, paman? Aku bisa lebih cepat masuk ke lingkup terdalam mereka." Marco mengangguk setuju. Dia tidak menyangka jalannya begitu cepat. Ia pikir, Ethan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk bisa masuk ke bisnis gelap mereka.
Siapa sangka jika anak dari istri Ramon yang ketiga, justru sudah begitu mempercayai Ethan di hari pertama tuan mudanya bekerja. Tunggu! Sepasang alis Marco mengerut. Pria itu menatap Ethan. Bisa jadi ini jebakan. Maksud paman? Tanya Ethan yang tidak mengerti mengapa langkah cepat yang didapatnya bisa menjadi sebuah jebakan. Bisa jadi nikah hanya mencoba mengetes loyalitas kamu, sebelum pria itu benar-benar mempercayakan bisnis haramnya padamu. Ethan terdiam berpikir. Pria itu lalu membalas tatapan sang paman. Bisa jadi, sahutnya setelah beberapa detik terlewat. Kamu harus hati-hati. Pesan Marco yang kemudian diangguki oleh Ethan. Apa dia tidak menanyakan sesuatu yang mencurigakan padamu? Marco kembali bertanya. Seperti? Ethan tidak menjawab. Pria itu justru balik melempar tanya. Dia merasa tidak ada keanehan mengingat pertemuannya dengan nikah hari ini. Keluargamu mungkin? Marco menjawab. Jika diperhatikan lebih teliti, selain warna manik mata, Ethan juga memiliki kemiripan dengan Ramon Wilds. Terutama ketika sang tuan muda tersenyum. Bisa dia katakan senyum Ethan adalah senyum seorang Ramon Wilds. Ethan mengangkat ringan kedua bahunya. Tidak ada? Marco menghembuskan nafas lega. Dia khawatir akan ada yang menyadari kemiripan Ethan dengan Ramon. Untuk masalah manik mata, dia bersyukur zaman sudah modern hingga mereka bisa mendapatkan warna manik mata sesuai yang diinginkan. Warna biru, coklat, hijau, abu, semua ada. Syukurlah. Marco menatap Ethan. Jangan terlalu sering tersenyum di depan mereka. Marco kembali berpesan. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, karena tahu jika Ethan tidak suka dikatakan mirip dengan ayahnya. Kebencian Ethan pada sosok Ramon Wilds tidak bisa dia lunakan. Ethan sangat menyayangi ibunya, dan tuan mudanya ini beranggapan jika ayahnya tidak memiliki usaha untuk mencari dan melindungi sang ibu. Dari informasi yang didapatnya, Ramon memang sempat mencari Roseline, namun tidak lama. Dia sendiri tidak mengerti kenapa Ramon seakan berdiam diri ketika kehilangan Roseline yang baru melahirkan. Oh, dia ingat. Bab kala itu belum berhasil menghubungi Ramon untuk memberitahukan tentang kelahiran putra mahkota Wilds. Dia sendiri tidak berani membawa keluar Roseline dan Ethan lantaran tidak tahu siapa lawan dan siapa kawan. Sementara Bab juga menghilang. Sudahlah, sekarang beristirahatlah. Kamu masih bisa tidur 2 atau 3 jam. Marco beranjak dari tempatnya. Pria itu menepuk pelan bahu sang tuan muda. Paman mau kemana? Tanya Ethan sembari beranjak dari tempat duduknya. Ethan menatap bingung Marco yang justru berjalan menuju ke arah pintu keluar. Marco yang sudah nyaris sampai di pintu keluar, menoleh. Mencari makanan. Tiba-tiba aku lapar. Kata pria itu, sebelum memutar kembali kepalanya, lalu menarik handle pintu. Ethan hanya menggelangkan kepala. Pria itu mengangkat lengan, lalu mengendus hanya untuk meringis begitu bau menyengat alkohol masuk ke dalam hidungnya. Pantas saja pamannya langsung tahu, batin pria itu. Ethan lalu memutar tubuh, dan menghela langkah menuju kamar mandi. Dia ingin membersihkan tubuh terlebih dahulu, sebelum memejamkan mata. Tubuhnya tidak hanya berbau alkohol, tapi juga asap rokok. Oh, dia tidak terbiasa dengan bau ini. Tersentak, Ethan terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara alarm. Sebelum memejamkan mata setelah membersihkan tubuh, Ethan memang sengaja mengatur alarm lantaran dia tidak mungkin terlambat datang ke perusahaan di hari keduanya bekerja. Sekalipun salah sang bos yang membuatnya pulang ke apartemen dini hari. Pria itu segera mengangkat tubuh, kemudian turun dari ranjang. Ethan sedikit meringis ketika merasakan kepalanya pusing. Dia tidur kurang dari 2 jam. Pria itu kemudian keluar kamar. Saat mencium bau harum, Ethan membawa langkahnya ke tempat asal bau harum tersebut. Pria itu tersenyum mendapati sang paman duduk di salah satu kursi makan sembari membaca koran. Satu tangan pria itu meraih cangkir yang dari bau harumnya Ethan tahu isinya adalah cairan hitam pekat bernama kopi. Kopi bikinan kita jauh lebih enak dari ini. Marco, tanpa menoleh ke belakang, mengangkat cangkir di tangannya. Dia tahu Ethan sedang berjalan ke arahnya. Bertahun-tahun hidup di dalam hutan membuat instingnya terasah. Dia bahkan bisa mencium kedatangan seseorang dari jarak yang cukup jauh. Kemampuannya tersebut juga ia turunkan pada Ethan. Seharusnya kemarin kita ikuti saran ibu untuk membawa persediaan kopi dan makanan dari rumah. Ethan menyahut. Hela kaki pria itu berhenti, lalu sebelah tangannya menarik kursi, sebelum mendudukinya. Di atas meja sudah ada satu cangkir kopi yang dia tahu pamannya siapkan untuknya. Ethan meraih cangkir, kemudian meneguknya pelan. Masih panas. Sepertinya sang paman belum lama menyeduhnya. Kalau kita turuti kata-kata nyonya, kita layak dibilang pindahan. Semua di bawah. Marco sudah menurunkan cangkir. Pria itu terkekeh pelan mengingat bagaimana nyonyanya meminta mereka membawa berbagai persiapan.
Bahkan selimut juga wanita itu siapkan untuk mereka bawa yang tentu saja langsung dia dan Ethan tolak dengan halus. Perusahaan Wild sudah menyediakan semuanya. Apartemen dengan isi yang sudah lengkap. Ethan hanya perlu membawa barang pribadi seperti pakaian dan atributnya. Selain itu, untuk barang-barang kebutuhan lainnya sudah tersedia semua. Ethan meneguk pelan isi cangkir. Kepala pria itu mengangguk setelah melepas pinggiran cangkir dari sela bibirnya. Ibunya memang sangat menyayanginya hingga mengkhawatirkan semua hal. Dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Ethan menghembuskan nafas panjang. Sayang, dia belum bisa membawa sang ibu ikut bersamanya saat ini. Wanita itu masih harus menikmati kesederhanaan hidup dengan segala hal yang serba terbatas. Ethan menoleh ke arah sang paman. Paman, pulanglah. Aku mengkhawatirkan ibu. Marco melipat korannya. Dia belum selesai membaca, dan akan melanjutkannya nanti. Pria itu kemudian mengalihkan fokus pada sang tuan muda. Nyonya berpesan agar aku tetap melindungi kamu. Itu artinya Nyonya tidak ingin aku kembali ke rumah sendirian. Tapi paman, aku khawatir terjadi sesuatu pada ibu. Marco mengangguk mengerti kekhawatiran sang tuan muda. Pria yang kedua tangannya masih memegang lipatan koran itu kemudian membalas tatapan mata Ethan. Apa kamu tahu jika rumah kita itu adalah tempat paling aman dari orang-orang itu? Ethan mengerjap. Selama 28 tahun kita aman tinggal di rumah itu, karena tidak ada satupun yang bisa mengendus keberadaan kita di tempat itu. Mungkin karena mereka memang tidak mencari kita. Ayahmu mungkin, tapi tidak dengan orang yang ingin mencelakai kalian. Marco mengerjap begitu menyadari kesalahannya. Dia bisa melihat perubahan wajah Ethan yang menjadi mengeras. Ethan kembali meraih cangkir di hadapannya, kemudian meneguknya hingga tandas. Aku harus berangkat, paman. Pria itu tidak menanggapi kalimat sang paman yang membuat amarahnya meluap seketika. Ya, mengetahui jika pria yang seharusnya menjadi pelindung ibu dan juga dirinya tidak mencari keberadaan mereka ada hal-hal yang begitu menyakitkan. Seolah pria itu tidak menganggap penting ibu dan dirinya. Hei, sarapan dulu. Marco mencoba mencegah Ethan. Sayangnya, kepala Ethan menggeleng. Aku sudah terlambat. Aku akan mencari sarapan di jalan. Setelahnya, Ethan bergegas kembali masuk ke dalam kamar. Dia perlu bersiap untuk berangkat ke kantor. Sementara itu, Marco hanya bisa menghembuskan nafas panjang. Setelah sekian lama sanggup menjaga satu informasi itu dari baik sang nyonya dan tuan mudanya, entah mengapa pagi ini mulutnya begitu lancang mengeluarkan informasi jika sang tuan hanya sempat mencari keberadaan sang istri yang menghilang beberapa saat setelah peristiwa itu. Ethan sedang memeriksa pekerjaan salah satu bawahannya ketika pintu ruangan divisi keuangan terbuka, memunculkan sang direktur yang berjalan masuk dengan kedua tangan tersimpan di saku celana bahannya. Ethan yang refleks mengarahkan tatapan ke arah pintu masuk hanya menatap sesaat sang atasan, sebelum kembali menurunkan pandangan matanya, lalu melanjutkan aktivitasnya membaca laporan data keuangan triwulan perusahaan yang ada di atas meja. Selamat siang, semuanya. Seperti biasa Nike menyapa bawahannya. Pria itu mengumbar senyum, sebelum berakhir meringis. Hela kakinya terarah menuju ujung ruangan tempat satu meja paling besar berada. Tidak, pria itu hiraukan tatapan ngeri anak buahnya. Tiba di depan meja Ethan, Nike menyingkirkan beberapa file, kemudian duduk menyamping di tepi meja. Aku tanya security kamu datang sebelum jam kantor. Apa kamu tidak tidur? Nike membungkuk ketika bertanya. Pria itu sepertinya tidak ingin ada telinga lain yang mendengar pertanyaannya. Ethan mengangkat kepala. Pria itu menyipit menatap sang atasan. Apa bos tidak ke rumah sakit? Mungkin ada yang perlu dijahit. Ujarnya dengan nada rendah yang terdengar sinis di telinga Nike. Meski begitu pria itu tidak merasa sakit hati. Nike meringis ketika refleks ingin tertawa mendengar kalimat yang keluar dari mulut bawahnya. Ternyata kamu bisa juga bercanda. Aku kira kamu manusia yang hidup di gua. Candaan yang dilontarkan Nike membuat sepasang mata Ethan mengedip. Tangan yang sedang memegang pena meremas benda tersebut kuat-kuat. Bukan gua, tapi hutan, sahut Ethan dalam hati. Nike mendesis sembari memegang satu sudut bibirnya. Pukulan masang lumayan juga, kata pria itu sambil mengusapnya pelan. Sebelah matanya nyaris menutup ketika sang penilik meringis merasakan perih. Istriku tadi pagi ngomel-ngomel waktu lihat wajah tampan suaminya babak belur. Ethan mengerutkan sepasang alisnya mendengar Nike bercerita, padahal dia sama sekali tidak bertanya. Dia tidak memiliki keinginan untuk tahu urusan rumah tangga Nike. Tidak penting. Nanti ikut denganku. Kita makan di luar. Nick lalu mengangkat lengan kirinya. Pria itu mengamati sesaat benda pengingat waktu yang melingkari pergelangan tangannya. Setengah jam lagi tunggu aku di lobi. Tambah pria itu memberitahu. Saya banyak pekerjaan. Saya akan makan di kantin. Ethan menolak ajakan sang atasan. Nick berdecak tidak suka. Kamu itu cerdas.
Masalah seperti ini tidak butuh waktu lama untuk memeriksanya. Sudah, lanjutkan nanti saja. Ikut denganku. Aku akan mengenalkanmu pada Daven. Mendengar nama anak lain dari Ramon Wilds, Ethan segera memutar kepala. Pria itu kembali memberikan atensinya secara penuh pada pria yang wajahnya masih babak belur. Membayangkannya saja Ethan meringis. Bagaimana, tertarik? Nika memaksa satu sudut bibirnya terangkat sedikit begitu menyadari ketertarikan yang tergambar jelas dari kilatan sepasang mata sang lawan bicara. Kamu pasti sudah mendengar kalau dia akan menikah. Nika memberitahu. Pria itu kemudian mendorong ke depan tubuh bagian atasnya hingga jarak mereka berdua berkurang. Apa kamu tahu siapa calon istrinya? Bisik Nika yang dijawab lirikan oleh Ethan. Meskipun Ethan tidak mengeluarkan suara, namun entah bagaimana Nika bisa menebak jika jawaban Ethan adalah tidak. Dia putri anggota dewan yang tahun depan akan mencalonkan diri menjadi gubernur. Daven memang pandai. Dengan kekuatan politik calon mertuanya, papa kami berniat memberikan kursi kepemimpinan padanya. Panjang lebar Nick menjelaskan. Dia masih kesal dengan keputusan sang papa yang sudah 70% valid. Apalagi jika nanti calon mertua Daven benar-benar terpilih menjadi gubernur. Dia yang anak dari istri ketiga tidak akan lagi memiliki kesempatan. Bukankah teman bos bilang itu karena dia anak istri kedua? Nika berdecak sembari menarik kembali tubuhnya. Ya, memang itu juga alasannya. Tapi, strategi Daven menikahi anak politisi menguatkan posisinya. Tentu saja mertua Daven akan membantu memuluskan semua bisnis Wilds nantinya. Kenapa dulu kamu tidak menikahi anak politisi saja? Lagi Nika berdecak. Jangan mengingatkan pada kesalahanku. Sahut pria itu. Ethan menatap Nika dengan kening yang sudah berlipat. Dia tentu saja tidak mengerti. Melihat tatapan bertanya Ethan, Nika turun dari tepi meja. Pria itu kemudian menepuk sebelah bahu Ethan. Makanya, ayo ikut aku supaya pertanyaan dalam kepala kamu itu terjawab. Ethan mengedip. Pria itu menurunkan mata, lalu menatap tumpukan kertas di hadapannya. Sudahlah Ethan, kamu bisa membawa data-data itu pulang untuk kamu kerjakan di apartemen. Sekarang aku benar-benar butuh kamu ikut denganku. Dengan sorot matanya, Nika meminta Ethan untuk segera beranjak. Sudah, ayo, sekarang saja. Daripada nanti kamu semakin malas meninggalkan kursi itu. Nika menunjuk kursi yang masih diduduki bawahannya. Heran, suka sekali bekerja. Ethan yang mendengar ocehan Nika hanya bisa mendengkus. Mereka bekerja bukan karena suka, kalau saja pria itu tahu. Mereka yang ada di kantor itu terpaksa bekerja demi transferan setiap bulannya. Mereka bukan anak-anak Wilds. Jangan hitung dirinya, karena meskipun dia jelas mewarisi darah Wilds, tapi dia tidak pernah mengenyam nikmatnya hidup sebagai pangeran dari kerajaan Wilds. Ethan kemudian merapikan tumpukan kertas-kertas di meja, lalu menyingkirkannya ke tepi. Pria itu akhirnya mendorong kursi ke belakang, kemudian beranjak. Nika yang melihatnya, mengulum senyum karena pada akhirnya berhasil membuat sang bawahan meninggalkan kursinya. Selamat beristirahat semuanya. Saya culik atasan kalian sebentar. Nika berujar tanpa peduli tatapan ngeri beberapa orang pegawainya. Mereka ngeri melihat wajah bonyok sang atasan. Ash, sepertinya aku memang harus ke rumah sakit. Aku tidak bisa tersenyum. Nika menggumam dalam perjalanannya keluar ruang divisi keuangan. Sementara Ethan hanya menahan dengkusannya. Daven akan membawa calon istrinya. Jangan sekali-kali kamu berani mencuri pandang ke arahnya. Daven paling tidak suka ada laki-laki mencuri pandang ke arah wanitanya. Nika memberitahu Ethan. Dia tidak mau membuat masalah dengan sang kakak. Pria itu bisa jadi sosok yang mengerikan ketika marah. Dan dia sedang malas beradu otot dengannya. Wajahnya masih penuh dengan luka. Dia tidak memiliki rencana untuk menambah luka di aset utamanya. Ya, wajahnya adalah aset utamanya. Orang yang melihat wajahnya, sudah tentu akan menundukkan kepala karena tahu siapa dia. Saya tidak pernah tertarik dengan wanita orang lain. Kali ini Ethan merespon. Dia tidak punya misi mencari wanita saat ini. Belum ada dalam kepalanya rencana untuk mencari wanita. Nick melirik ke arah Ethan. Pria itu menahan seringainya. Ethan mungkin belum tahu secantik apa calon istri Daven. Dia saja sulit mengalihkan pandangannya saat pertama kali bertemu dengan wanita itu. Tidak hanya cantik, wanita itu anggun dan nampak berkelas. Nick mendesah ketika mengingat istrinya. Istrinya tentu saja tidak bisa dikatakan jelek. Mana mau dia tidur dengan wanita jelek, sementara dia bisa dengan mudah menunjuk wanita yang dia inginkan ketika di klub. Dari yang cantik dengan tubuh tinggi langsing, sampai yang paling seksi bisa dia dapatkan. Hanya saja, dia sebenarnya belum ingin menikah waktu itu. Sayangnya dia melakukan kesalahan dengan menghamili sang istri yang saat itu masih berstatus sebagai teman jalannya. Ethan melirik Nick yang mendesah berat. Kening Ethan mengernyit, namun dia tidak membuka mulut untuk bertanya. Lagi, Ethan menganggap itu tidak penting. Tiba di lobi,
Sebuah mobil mewah sudah terparkir dengan seorang bodyguard yang langsung membuka pintu begitu melihat sang tuan muncul. Nika kemudian masuk ke pintu penumpang yang sudah terbuka, disusul oleh Ethan. Sementara sang bodyguard masuk ke pintu samping pengemudi. Tak lama mobil langsung melaju, diikuti mobil lain di belakangnya. Ethan sempat melirik dari spion tengah melihat mobil hitam yang berada di belakang mereka. Nyawaku terlalu berharga untuk dibiarkan tanpa pengawalan. Ethan menoleh mendengar ucapan Nika. Memang seperti itu hidup sebagai keturunan Wilds, Ethan. Kamu tidak akan bisa bebas pergi kemanapun tanpa diketahui oleh Ramon Wilds. Ethan mengeratkan katupan kedua rahangnya mendengar penuturan Nika. Pria yang duduk menyandar dengan nyaman itu menoleh. Meski tidak menyenangkan di bagian itu, tapi selebihnya, kamu pasti akan senang menjadi seorang Wilds. Nick menahan tawanya. Kamu tidak perlu memikirkan apapun saat menginginkan sesuatu. Seperti Aladin yang punya lampu ajaib, nama Wilds akan mengabulkan apapun permintaanmu. Nick lalu terdiam. Beberapa detik terlewat, suasana di dalam mobil itu hening. Baik Ethan maupun Nick sibuk dengan isi kepala mereka masing-masing. Nick yang kembali memecah keheningan. Entah mengapa pria itu jadi banyak bicara saat bersama dengan Ethan. Padahal, dia baru mengenal Ethan dalam hitungan jam, tapi dia merasa begitu nyaman. Kamu sendiri, di mana selama ini kamu tinggal? Aku tidak mempelajari kurikulum vitae yang kamu lampirkan untuk melamar pekerjaan. Sepasang bola mata Ethan mengedar. Pria itu menarik nafas samar dengan masih tetap mempertahankan ekspresi wajah datarnya. Bukan sesuatu yang menarik untuk diceritakan. Jawab Ethan yang jelas tidak ingin membagi kisah hidupnya di tengah hutan. Mungkin, Nick akan memanggilnya Tarzan, jika pria itu tahu tentang kenyataan tersebut. Ah, kenapa kamu suka main rahasia-rahasiaan? Nick mendesah kecewa. Padahal dia sudah cukup banyak terbuka pada Ethan, tapi sepertinya sang bawahan justru masih belum percaya padanya. Bukankah itu terbalik? Seharusnya dia yang berhati-hati pada Ethan, bukan malah sebaliknya. Hidup saya tidak ada yang menarik. Ethan mengulangi. Pria itu menoleh, lalu membalas tatapan mata sang lawan bicara. Saya tidak memiliki privilege dari keluarga saya. Itu saja. Meski masih tidak puas dengan jawaban Nika, pria itu akhirnya menggerakkan kepalanya turun naik. Mencoba memahami jika mungkin Ethan malu menceritakan tentang hidupnya sebagai warga biasa. Berbeda dengan dirinya yang terlahir dengan sendok emas ala kerajaan Wilds. Baiklah. Aku tidak akan bertanya lagi. Putus Nick yang tidak ingin lagi menekan Ethan. Pria itu kemudian memilih memejamkan matanya. Ethan yang melihat mata Nick sudah terpejam, memutar kepala ke samping. Pria itu memperhatikan jalanan yang mereka lalui. Ethan baru mengalihkan pandangan ketika merasakan kecepatan mobil berkurang. Pria itu menoleh dan mendapati mobil sudah berbelok masuk ke pelataran sebuah hotel. Ethan menoleh ke samping. Kedua mata Nick masih terpejam, bahkan hingga mobil berhenti di depan lobi hotel. Kita sudah sampai, bos. Bukan Ethan yang berbicara, tetapi seorang bodyguard yang duduk di sebelah pengemudi. Ethan masih mengingat wajah pengawal Nick yang satu ini. Dia sepertinya orang kepercayaan Nika, atau bisa dikatakan tangan kanan Nick yang mengikuti pria itu kemanapun. Nick membuka mata. Pria itu mengangkat tubuhnya, lalu menggerakkan kedua tangannya. Apa kamu tahu jika tidur 10 menit tapi berkualitas itu terasa lebih dari tidur 5 jam? Kali ini Ethan menanggapi dengan anggukan kepala. Dia setuju. Ayo turun. Mungkin Davan dan calon istrinya sudah lebih dulu tiba. Pria itu kemudian turun dengan posisi pintu yang sudah dibuka. Begitupun dengan Ethan yang merasakan menjadi seperti apa seharusnya seorang Wilds. Ethan membawa langkahnya memutari setengah badan mobil, kemudian berjalan masuk lobi hotel bersama Nika. Kedua pria itu langsung ditemani seorang petugas hotel yang sudah menunggu mereka menuju lantai 15, tempat jamuan makan siang sudah mereka siapkan. Tiba di lantai 15, Nika serta Ethan dibawa menuju meja yang terlihat sudah dihuni oleh dua orang berbeda jenis. Ingat, jangan menatap wanita itu. Aku mengingatkanmu sekali lagi demi keselamatanmu. Aku juga tidak mau menambah luka di wajahku. Bisik Nicky yang sudah memiringkan kepala ke arah Ethan. Ethan hanya mengangguk. Sepasang kaki pria itu tidak berhenti terhela. Dari jarak 5 meter, Ethan menatap lurus sosok pria dengan setelan jas biru dongkernya. Bola mata pria itu tidak sama sekali berubah arah. Bukan masalah peringatan Nika, tapi Ethan sungguh tidak tertarik menatap ke titik lain. Pria itu sedang memperhatikan seperti apa saudara satu ayah, beda ibu yang lain. Kamu memang selalu tidak bisa menghargai waktu. Kalimat pembuka yang menyapa gendang telinga Nika serta Ethan ketika mereka tiba di meja jamuan. Wanita pegawai hotel yang mengantar Nika dan Ethan sudah langsung mundur diri setelah memastikan kedua tamunya tiba di meja yang sudah direservasi. Baik Nika dan Ethan menarik kursi di seberang dua orang yang sudah terlebih dahulu mendiami meja makan tersebut.
Daven yang memang belum mengenal Ethan menoleh ke arah pria itu dengan kening mengernyit ketika melihat Ethan ikut menarik kursi seperti Nika. Tadinya, dia pikir adiknya membawa salah satu pengawalnya. Sama seperti dirinya yang juga membawa dua pengawal yang berdiri berjaga di sudut lain ruangan tersebut. Dia Ethan, tangan kananku. Bukan pengawalku. Nika menjawab tanya tak terucap sang kakak. Ethan yang merasa menjadi bahan pembicaraan, mengangguk kecil ke arah Devano. Pria itu mempertahankan wajah datar tanpa ekspresinya. Dia belum selesai memperhatikan saudaranya yang lain. Seperti halnya Nika, Daven juga jelas memiliki sepasang warna manik mata yang berbeda. Namun, Ethan yakin perbedaan warna mata Daven masih tidak lebih kentara dari sepasang matanya. Di antara mereka bertiga, Ethan lah yang memiliki perbedaan warna manik mata paling mencolok. Sejak kapan kamu punya tangan kanan? Tanya Devano pada sang adik. Pria itu melirik ke arah pria yang baru dia ketahui bernama Ethan. Dan yang lebih mencengangkan, Nick mengatakan jika pria baru ini adalah tangan kanannya. Daven yakin, ini pertama kalinya dia melihat Ethan. Sejak kemarin. Nick menyahut. Apa kamu tidak memperkenalkan wanita di sampingmu pada Ethan? Nick menahan senyumnya ketika melihat ekspresi wajah sang kakak berubah mengeras.